Sepupu saya memiliki kepercayaan yang berbeda dengan anggota keluarga saya yang lain. Waktu kecil saya sering melihat mereka tuh normal-normal saja, baik-baik saja hubungannya. Keluarga saya yang men-treat sepupu saya yang berbeda kepercayaan ini dengan baik, begitu pula sebaliknya. Nah ini nih, waktu saya mulai beranjak dewasa, saya mulai heran gitu loh. Saya mulai sadar pertama. Saya mulai sadar kalau perbedaan kepercayaan ini bukan hal yang sederhana. Bentengnya tuh tinggi, tapi kok bisa nih keluarga saya dan sepupu saya ini saling saling bersatu gitu, saling bersama dalam damai. Nah, akhirnya saya menemukan titik terangnya. Satu aja nih, dalam sebuah kata, yaitu toleransi. Nah, berbicara soal toleransi, toleransi itu nggak cuman membiarkan hal yang berbeda dengan apa yang kita miliki, membiarkan hal yang tidak selaras dengan apa yang kita ikuti, membiarkan hal yang tidak kita sukai. Nggak cuma dibiarkan. Tapi toleransi itu lebih dari itu, di mana kita sadar dan mau menerima sebuah fakta yang sangat mendasar dalam konteks kemanusiaan bahwa kita hidup di dunia tidak sendirian, tapi ada orang lain. Oleh karena itu, toleransi itu nggak bisa didasari dengan sikap keegoisan diri. Oke, sampai sini dapat? Jadi toleransi itu didasari akan dua hal. Yang pertama itu adalah sikap rendah hati. Bukan rendah diri ya. Oke, dapat ya. Yang kedua tuh adalah sikap open-minded. Nah, pertama saya bakal jelasin nih rendah hati nih. Rendah hati sama rendah diri nih. Misalnya teman-teman pasti ada yang komen nih di bawah nih. Oh bang, kenapa nggak rendah diri bang? Kenapa rendah hati? Nah ini saya jelasin ya. Rendah hati itu, kenapa rendah hati? Karena rendah hati itu adalah sikap dimana kita sadar akan kemampuan diri dan sadar akan batasan dalam diri. Jadi orang yang rendah hati itu cenderung nggak sombong dan tidak angkuh. Nah sedangkan rendah diri itu adalah sikap tidak percaya diri. Jadi orang yang rendah diri itu cenderung mudah tersindir dan mudah tersindir dan mudah minder. Nah dari sini teman-teman bisa tahu nih mana yang baik, mana yang buruk ya. Kalau menurut saya lebih ke rendah hati sih. Coba komen di bawah ya, mungkin ada yang berbeda pendapat, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Mungkin ada tim yang rendah diri, ada yang tim rendah hati ya. Oke lanjut, yang kedua tuh ada open minded. Kenapa open minded? Betul, karena kita harus berpikiran terbuka dengan adanya berbagai perbedaan yang ada. Misalnya saja adanya perbedaan pendapat dan perbedaan saran ya. Nah dengan open minded nih kita bisa menerimanya nih, kita bisa mencernanya gitu loh. Dengan begitu kita bisa saling membangun, kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah itulah pentingnya open minded, supaya kita mau menerima saran dan pendapat dari orang lain sekalipun pendapat itu berbeda dengan yang kita miliki. Berbicara soal perbedaan ya, kita hidup di Indonesia, dimana Indonesia ini terkenal akan kemajemukan dan keberagaman masyarakatnya. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku, agama, budaya, ras, dan golongan ada di Indonesia. Nah, terus kok Indonesia sampai sekarang masih ada ya? Padahal negara-negara yang majemuknya sama besar ya mungkin ya, kayak Indonesia, seperti Yugoslavia dan Uni Soviet, udah bubar tapi kok Indonesia masih ada? Nah, ini dia nih. Persatuan bangsa Indonesia ini bergantung banget sama yang namanya toleransi. Bergantung apakah kita mau membuka diri untuk saling menerima dan menghormati tiap-tiap keberagaman yang ada. Apa kita mau menghargai dan mengakui nih kemajemukan ini? Jika memang bersedia, jika mau, maka mulailah dari sekarang. Nggak ada kata terlambat, kita bisa mulai dari sekarang buat nggak mencampuri segala urusan komunitas, agama maupun budaya lain. Jangan sekali-kali mengharamkannya, jangan melanggarnya, jangan mengganggunya mereka yang sedang beribadah, karena taruhannya darah malah menimbulkan konflik dan perpecahan ujung-ujungnya. Jangan pernah ingin menang sendiri, karena kita bersama ya, sekali lagi ya. Kita nih masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, dengan yang tadi saya sebutkan itu, dengan tidak mengganggu lah intinya, mengganggu urusan agama lain, maka kita mampu mencapai kehidupan yang ideal, kehidupan yang makmur, sentosa, dan sejahtera gitu loh. Oke, untuk menutup sesi TED Talk saya kali ini, saya akan memberikan sebuah statement ya. Jadi, seperti ini. Berkepercayaan berbeda, boleh. Berbudaya berbeda, boleh. Berpendapat berbeda, boleh tentu saja, karena kita demokrasi ya. Tapi yang ini yang pentingnya, tetap bersama dalam